Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, di channel Abdul Hamid Air, keluarga kecil Indonesia di Madinah. Kaif halukum? Thayyibin insyaallah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita di Indonesia. Semoga pandemi corona ini cepat berakhir. Oke teman-teman, di video kali ini karena banyak banget teman-teman yang komen di video saya sebelumnya, di video tentang bagaimana belajar bahasa Arab percakapan sehari-hari di Arab Saudi. Itu kalau nggak salah saya upload videonya, video saya ketiga waktu pertama kali di YouTube, dan Masya Allah sampai sekarang sudah ditonton 10.000 kali, Masya Allah. Itu video saya yang ketiga kalau nggak salah. Itu saya upload tentang bagaimana percakapan bahasa Arab sehari-hari. Oh, udah sampai 11.000 hari ini. Udah sampai 11.000, Masya Allah. Itu sekitar 6 bulan yang lalu tapi. Nah, banyak banget dari teman-teman yang minta dibuatkan part selanjutnya, dibuatkan part 2-nya. Banyak banget yang komen, Bang, buat dong part 2-nya tentang belajar bahasa Arabnya. Buat dong part selanjutnya gitu. Bahkan ada beberapa dari teman-teman yang komen di video saya tentang, bukan tentang belajar bahasa Arab, tapi komennya tentang, Bang, buatlah mending buat video percakapan bahasa Arab, Bang, daripada video beginian. Katanya itu lebih bermanfaat daripada yang beginian. Saya bilang oke lah. Nanti kita buatkan. Alhamdulillah hari ini saya sudah buat lagi 20 kosakata yang bisa teman-teman hafalkan, bisa teman-teman pelajari di rumah, dan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan kepada teman-teman tentang bagaimana belajar bahasa Arab. Namun sebelumnya teman-teman, saya tekankan sekali lagi bahwa yang saya sharing ke teman-teman ini adalah bahasa Arab Amiyah ya. Bahasa Arab pasaran, bukan bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab pendidikan. Karena beberapa juga dari teman-teman ada yang komen di video saya, ini bahasa Arabnya salah, yang benar seperti ini, yang benar seperti itu. Saya bilang, ini yang saya sharing adalah bahasa Arab Amiyah. Tolong dibedakan bahasa Arab Amiyah sama bahasa Arab Fusha. Karena memang misal seperti kata-kata yang saya sharing kemarin itu tentang kamu, kalau bahasa Arab yang kita pelajari bahasa Fushanya itu kan, kalau kamu laki-laki kita pakainya anta gitu kan ya. Tapi kalau di sini bahasa Amiyah atau bahasa pasarannya, bahasa sehari-harinya kita pakainya inta. Jadi bukan pakai anta tapi pakai inta. Nah, kalau teman-teman mungkin ke Arab Saudi misalnya, apalagi jemaah umroh gitu kan, ke Arab Saudi atau mungkin mau berangkat kerja ke sini, ketika pertama kali nyampe ke sini teman-teman menggunakan bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab resmi seperti itu. Ketika mau berbelanja, maka apalagi kalau penjaga tokonya itu orang Bangladesh atau orang India, orang Pakistan, itu mereka pasti nggak akan mengerti teman-teman. Karena kenapa? Di sini kita pakai bahasanya bahasa yang Amiyah atau bahasa yang pasaran itu. Istilahnya mungkin kalau di Indonesia mungkin seperti lu gue gitu ya. Bahasa yang gaul lah gitu. Tapi ya memang itu yang kita pakai di sini gitu sehari-hari. Bahkan di rumah sakit pun kita pakainya seperti itu. Kecuali mungkin kalau dalam hal surat menyurat ya kita nggak dianjurkan pakai bahasa Arab yang Amiyah karena itu istilahnya kan formal gitu. Jadi kita pakai bahasa Arab yang formal. Jadi saya harap nanti teman-teman nggak ada lagi yang komen di bawah, ini bahasa Arabnya salah, yang ini yang benar, yang ini yang benar gitu. Nah, tapi teman-teman yang belum nonton video saya yang part satunya, silakan klik di sini. Nanti nonton dulu lah video yang sebelumnya, karena di sana ada 20 kosakata juga. Itu nanti akan berkesinambungan. Jadi teman-teman kalau setelah ngapal yang pertama, hafal lagi yang ini, insya Allah perbendaharaan kosakata teman-teman itu bisa bertambah banyak. Oke, di sini saya mau sharing lagi 20 kosakata yang sudah saya rangkum. Nanti saya taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman bisa lihat. Dan saya akan ajarkan, nggak mengajarkan sih, saya mau sharing ke teman-teman bagaimana bahasa Arab Amiyah itu di Arab Saudi. Saya nggak berniat mengajarkan, karena saya pun juga cuman kesini nggak tahu bahasa Arab. Saya ke Saudi itu benar-benar nggak tahu bahasa Arab, tapi setelah tinggal di sini alhamdulillah bisa belajar sedikit-sedikit, dan saya mau sharing ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya kesini, teman-teman nggak kaku dan nggak bingung dari awal gitu. Oke, sekali lagi kalau teman-teman yang belum nonton yang pertama, klik dulu di sini. Teman-teman nonton dulu video yang pertama, teman-teman hafalkan dulu yang 20 kosakata yang pertama itu. Terus kita lanjut ke 20 kosakata selanjutnya.
Oke, kita ke kosakata ke yang ke-21. Di sini ada bagaimana. Bagaimana kalau bahasa Arabnya di sekolah atau di madrasah mungkin kita belajarnya kaifa gitu kan. Kalau di Arab Saudi kita pakai kaifa juga, tapi lebih ke di lebih di apa namanya, dipotong, ujungnya itu nggak pakai a di belakangnya, jadi kayak kef, cuman bilang kef aja, nggak bilang kaifa. Misalnya mau nanya kabar gitu kan. Misalnya kata selanjutnya kabar nih. Kabar itu kalau di sini kita pakainya khalaq. Nah, kalau mungkin di Indonesia dulu pas belajarnya itu di madrasah itu kaifa haluka gitu kan kalau mau nanyain kabar. Kalau di sini kita cuma bilang kef hal. Jadi kayak lebih dipersingkat gitu ujungnya. Jadi kayak ya mungkin kayak bahasa pasarnya lulu gue gitulah. Jadi lebih dipersingkat kata-katanya. Jadi kalau misalnya mau nanya kabar, bilang aja, nggak bilang kef haluka gitu, nggak bilang begitu di sini, tapi cuman bilang kef halak atau kef hal, udah seperti itu. Kemudian kata selanjutnya ada jam. Bahasa Arabnya jam, bahasa Arab amiyahnya adalah sa'a. Nah, ini kosakata yang saya sharing ini sebenarnya yang paling sederhana atau paling sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari di Arab Saudi. Misalnya mau ke pasar atau mau beli kurma atau mungkin jamaah umroh mungkin yang tersesat, itu bisa belajar dari kosakata ini untuk menanyakan ke orang-orang di sekitarnya gitu. Tadi katanya adalah jam, itu kalau bahasa Arab amiyahnya sa'ah. Sama aja kalau bahasa Arab fusahanya juga mungkin pakai sa'ah juga. Kemudian masuk bahasa Arab amiyahnya itu kita pakai dakhal, atau mungkin kalau misalnya bahasa fusahanya saya nggak tahu apa bahasa fusahanya, coba saya lihat di kamus bahasa Arab. Oh ya, di Saudi ini lagi musim dingin ya. 2 hari ini sangat dingin banget, sampai 11 sampai 10 mungkin hari ini 10 derajat. Oke, kalau di Google Translate itu dia kelihatan nggak ya? Dia tasjil al-dukhul gitu. Cuman kalau di sini bahasa biasanya kita cuma pakai dukhul gitu, masuk. Oke, kosakata selanjutnya kosakata selanjutnya keluar. Keluar kalau bahasa Arab amiyahnya yang dipakai sehari-hari di sini adalah itlaq. Keluar. Ada juga yang menggunakan barra gitu kan, tapi sebenarnya yang lebih bagus kita pakai itu itlaq. Kita pakai yang keluar. Coba kalau bahasa Arab fusahanya keluar. Oh, bahasa Arabnya khuruj. Itu kalau di sini kalau khuruj itu lebih, kalau di bahasa Arab amiyahnya khuruj itu lebih ke bahasa seperti misalnya kalau di rumah sakit gitu kan, terus pasiennya mau pulang ke rumah, itu biasanya kita pakai khuruj, nggak pakai itlaq. Tapi kalau misalnya kita lagi dalam rumah mau keluar ke depan gitu kan, kita nggak pakainya saya mau khuruj gitu, saya mau keluar, nggak, kita pakainya saya mau keluar, saya mau itlaq gitu, mau keluar. Jadi teman-teman nanti silakan rangkai kata-katanya, kosakata satu-satu. Misalnya mungkin mau nanya jam berapa sekarang. Kalau dulu kan di video sebelumnya kan saya udah kasih itu bagaimana kalau misalnya berapa kam kan gitu kan. Nah gitu, kalau misalnya mau merangkai jadi jam berapa sekarang, berarti sini. A few moments later. Oke, kita ke kosakata selanjutnya ada dingin. Dingin kalau di Arab Saudi kita bahasa Arab amiyahnya itu kita pakainya barid. Kalau misalnya kayak sekarang ini lagi dingin banget, itu marra barid atau dingin banget gitu. Kalau bahasa fusahanya atau resminya saya kurang paham, tapi kalau yang sehari-hari kita pakai di sini marra barid atau sangat dingin itu kita pakai marra barid. Coba kalau dingin bahasa fusahanya apa? Oh, sama juga, barid juga. Oke, kata selanjutnya adalah panas. Kalau panas itu har. Jadi kalau tadi dingin barid, kalau panas itu kita pakainya har. Kemudian kata selanjutnya pergi. Kalau di sini bahasa Arab yang dipakai sehari-hari untuk amiyahnya, kalau pergi itu kita pakai roh. Ya, misalnya saya mau ke sekolah gitu, ana abgaroh madrasah, saya mau pergi ke sekolah. Kemudian kosakata selanjutnya adalah kembali atau irja.
Itu juga dipakai di sini untuk kalau bahasa Amianya kembali itu kita pakai irja. Kemudian bahasa Amianya kosakata selanjutnya adalah makan dan minum. Kalau makan itu kita di sini pakainya akil, kalau minum itu pakainya esyrab. Jadi itu kata perintah sebenarnya karena ada alif di depannya itu. Kalau misalnya akar katanya sebenarnya syaraba itu minum gitu kan, syaroba. Tapi kalau misalnya minumlah berarti pakai isyrab. Tapi di sini sehari-harinya dipakai kalau mau minum isyrab moya gitu, minum air gitu. Moya itu air. Kemudian makan ya akil, di sini kita pakainya akil. Kemudian ada ayam, bahasa Arabnya dujat. Jadi kalau misalnya ke restoran ditanya mau makan apa, estabga akil gitu, mau makan apa, kita jawabnya ana abga dujat, saya mau makan ayam. Nah, seperti itu bahasa Arab di sini. Kemudian ada kata-kata selanjutnya daging. Daging itu bahasa Amianya itu laham. Jadi kalau misalnya sama kayak tadi mau ke restoran mau makan, saya mau makan daging gitu, ana abga laham. Jadi laham itu untuk dipakai daging di sini. Kemudian kata selanjutnya sekarang. Kalau sekarang di sini teman-teman kita pakainya bukan al-an ya. Ada juga beberapa yang pakai al-an, tapi kalau misalnya kebanyakan yang pakai itu dahin. Itu kalau kebanyakan yang pakai dahin. Sebenarnya kalau yang bahasa Fusanya kan al-an, cuman yang sering kita pakai di sini itu dahin. Jadi kalau misalnya mau nanya jam berapa sekarang, kalau yang saya pelajari dulu di Sanawiyah itu kalau nggak salah kamis saatul an, jam berapa sekarang. Nah kalau bahasa Amianya itu kita nggak pakai kamis saatul an, tapi saakam gitu aja, jam berapa gitu. Jadi nggak terlalu memang nggak terlalu resmi ya bahasa Arab pasaran, saakam jam berapa gitu. Kemudian ada juga yang pakai kalau sekarang itu alhin, ada juga yang pakai dahin, ada juga yang pakai alan. Nah kalau selanjutnya kata selanjutnya adalah pasport. Iya nak. Pasport bahasa Arabnya itu jawazat. Itu mau bahasa Fusha mau bahasa Amnya itu semua pakai jawazat. Kemudian HP bahasa Arabnya itu jawal. HP bahasa Arabnya jawal. Semoga saya nggak terlalu cepat lagi ya sharingnya ke teman-teman. Kemudian bahasa kosakata selanjutnya adalah toko. Toko itu bahasa Amianya adalah bakala. Kemudian jadi kayak tadi saya mau ke toko gitu, ana garoh bakala. Biar gitu aja, saya mau ke toko, ana garoh bakala gitu kan. Kemudian kosakata selanjutnya adalah mantul. Mantul kalau di Arab Saudi kita pakai istilahnya mumtaz gitu. Itu kayak bahasa gaul-gaul juga gitu. Jadi kita pakainya mumtaz. Kalau mungkin bahasa Fusanya jai dan cidan gitu. Kemudian kosakata selanjutnya adalah tanggal. Kalau tanggal di sini kita pakainya biasanya tarik gitu. Kalau misalnya bahasa Arab Fusanya kayaknya juga tarik. Kemudian yang terakhir ada semua. Semua kalau di sini bahasa Amianya kita pakainya kullu. Kalau mungkin mau beli berapa gitu kan, kami istri ingin bilangnya kullu semua gitu. Dan anak kecil di depan. Oke teman-teman, itu dulu 20 kosakata untuk part 2-nya. Teman-teman silakan rangkai menjadi satu kata. Kalau ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah kalau misalnya teman-teman masih bersemangat belajar kosakata bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab sehari-hari di Arab Saudi, insya Allah saya akan buat untuk part 3-nya. Jadi dari 20 kosakata tadi sudah bisa kita buat juga satu kalimat. Misalnya saya mau nanya berapa nomor HP kamu, itu kita tinggal bilang kam rakam jawal gitu, berapa nomor HP kamu, seperti itu. Jadi sangat sederhana teman-teman, nggak perlu pakai kata penghubung, kata itunya, kata penghubungnya untuk menggabungkan jadi satu kata, karena memang kalau di sini bahasa Ambi itu nggak seperti itu. Nanti masalah penghubung insya Allah nanti di video selanjutnya akan saya share juga kepada teman-teman tentang bahasa Arab penghubung, misalnya kata ganti kepunyaan, kata ganti laki-laki, kata ganti perempuan, itu juga berbeda. Nanti saya akan sharing ke teman-teman biar nanti bahasa Aminya teman-teman itu benar-benar bahasa yang dipakai di sini. Oke teman-teman, sampai di sini untuk video hari ini, video part 2 belajar bahasa Arab yang bahasa Amia yang dipakai di Arab Saudi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Anak saya udah mulai kerasa kerusuk. Jadi kita cukup sampai di sini dulu.
Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.